Hai guys, welcome back to Rimek Mulyo Podcast. Kali ini kita sedang berada di cafe naik kelas. Kebetulan ini ada bukaan baru ya, Umino. Tempatnya tetangga sebelah kantor Rimek. Saya ucapkan selamat atas bukanya dan ke depan cafe naik kelas, makin sukses selalu. Di bulan Februari ini kita juga mendapatkan penghargaan dari Rimek Indonesia, yaitu Rimek Mulyo mendapatkan penghargaan ini The Improve Office di tahun 2024. Terima kasih Rimek Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada kantor Rimek Mulyo yang berada di Purwokerto ini. Pada kesempatan kali ini kita juga mengajak Umino, yaitu marketing agen Rimek Mulyo yang sudah senior. Kali ini kita mau berbincang-bincang ya tentang apa namanya bagaimana sih cara listing yang benar di kantor itu, bagaimana sesuai apa pergerakan ini, kayak pergerakan di apa namanya area Purwokerto ini harusnya kita bagaimana menerapkan listing. Jadi gimana sih itu untuk listing yang benar itu? Ya, sebetulnya untuk listing yang benar itu sebetulnya semua orang ya, agen semua orang tuh rata-rata sudah pada mengetahui ya. Cuma menurut saya yang lebih baik lagi, kalau listing itu kita bisa langsung mendapat dari sang pemilik langsung gitu. Jadi bukan dari info ngambil dari sosmed ya. Sekarang kan banyak sekali ya, itu ada sosmed tuh, ada listingan rumah, listingan tanah itu. Itu yang baik itu kita bisa langsung menghubungi ke owner pemilik langsung. Jadi data yang kita dapat itu valid, dan lagi kita bisa pertanggungjawabkan seandainya nanti akan terjadi transaksi gitu. Ya. Jadi selama ini memang kan kalau di kantor secara resminya kan kita kalau listing harus ketemu ownernya yang punya rumah itu. Betul. Memang ada Pak yang listing itu kayak tadi komunikasi harus kok listing lewat Facebook, listing lewat ini maksudnya gimana Saya kurang jelas ini di sini. Ya, saya akan perjelas di sini. Jadi saya ada pengalaman. Jadi ada salah satu yang kenal dengan saya, agent yang kenal dengan saya, menelpon satu listingan yang saya punya di kantor. Nah, setelah saya infokan ke teman tersebut, kok tiba-tiba muncul listingan di Facebook itu atas nama agent lain seperti itu. Nah, dalam hal ini bisa aja terjadi. Jadi antara semua itu bisa terjadi karena semua memakai nomor yang lain, memakai tangan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk seperti itu jadi itu menurut saya ya hal begini kurang etis, kurang etika. Begitu ya Jadi yang dimaksud listing lewat Facebook atau sosial media itu ketika ada orang punya listingan yang udah ditaruh itu, misalnya Rimek punya portal Rimek Mulyo, terus ada portal-portal berbayar lainnya, atau Facebook atau IG, ketika Umino itu masukkan ke situ, ternyata ada yang nyomot listingannya itu. Betul. Dan setelah dicomot diakuilah untuk jadi listingannya dia. Betul. Kalau sesuai aturan Arebi pun itu seperti itu nggak boleh Kalau mau listing harusnya listing yang betul Umino tadi, paling tidak kita listing langsung ke owner, ataupun kalau seperti itu sebetulnya ada ide nih harusnya kalau daripada listing seperti itu kan, apalagi kawan atau apa
ya kita bisalah silaturahmi untuk sama-sama kerjasama gitu. Betul. Katakanlah kalau yang punya listing, saya butuh tanah atau saya punya buyer tanah yang kebetulan spesifikasinya itu ada di tempatnya Umino, ya alangkah baiknya kalau menurut saya nih alangkah baiknya saya menghubungi Umino, terus kita kolaborasi, ya kalau itu lebih elegan seperti itu. Betul. Ya, hal seperti itu saya sangat terbuka untuk saya. Ya, apalagi saya menghargai sekali. Jadi kalau ada agent yang membawa calon buyer, itu saya akan menghargai sepenuhnya, karena agent membawa buyer itu, calon buyer itu lebih berharga daripada kita mendapatkan listing. Itu mendapatkan buyer yang akurat, dalam arti kata dia langsung dengan bayarnya, calon bayarnya langsung, ya istilahnya A1 lah ya. Nah, seperti itu sangat dihargai oleh saya gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita kan kolaborasinya bisa berunding ya, seperti apa kerjasamanya, seperti itu. Karena kita di kantor Rimek ini ada punya aturan-aturan yang tertulis seperti itu. Jadi setelah nanti kita punya suatu kesepakatan seperti itu, kita kerjanya bisa enak gitu, ideal. Jadi bukan hanya sekali aja, bisa berkesinambungan terus. Betul. Kalau menurut saya sih agen bawa buyer atau agen bawa listing itu sebenarnya bobotnya sama kok. Kalau nggak dalam artian wah lebih besar orang agen yang bawa buyer, itu bobotnya sama, dan di asosiasi atau di broker properti itu nilainya sama. Makanya ketika yang punya buyer atau yang punya listing itu dinilainya adalah sama. Dinilainya sama, dan itu kita bagi dengan adil. Cuma terkadang kan di sini kemungkinan kenapa sih orang itu ketika dia punya buyer atau dia pingin listing orang lain harus ngambil, atau istilahnya itu kan secret listing, bukan secret listing ya, dia ngambil listing tempatnya orang lain gitu ya, ngambil listing tempatnya orang lain langsung diakui listingnya dia. Itu sebetulnya di samping dia membuat nama perbrokerannya dia sendiri jadi turun, dia juga nantinya untuk hubungan perkawanan, apalagi Purwokerto betul-betul ya, Karsidenan Banyumas saja sempit, apalagi hanya Purwokerto. Misalkan itu listingan Batu Raden, tahu-tahu tempatnya Umino, tanpa seizin Umino saya ambil saja, atau dalam hal ini terkadang saya tahu Umino yang punya, saya WA terus saya tahu datanya dari Umino, saya mengaku sebagai pembeli, habis itu saya pasarkan kembali, ya otomatis kan pemilik listing itu tahu tuh, tetap tahu kan. Nah, hal itu juga ke depan memang tidak elok ya, tidak membuat hubungan suasana itu jadi nyaman, jadi harmonis, hanya karena sukses fee itu nggak tepat loh kalau menurut saya. Misalkan walaupun katakanlah kalau itu kan kalau misalkan bareng Pak Mino saya jadi berbagi sama Pak Mino, kalau saya Pak Mino kan saya makan sendiri. Memang ada orang-orang sekarang itu yang carinya kayak gitu. Tapi kalau kayak di kantor Rimek kayak gitu, mungkin udah nggak gitu ya, ya. Kita biasalah lebih nyaman kalau berbagi, lebih barokah ya. Betul. Jadi kalau kita berbagi kan untuk berkelanjutan, jadi berkesinambungan terus seperti itu. Jadi jangan melihat wah nanti kalau berbagi dengan
dengan saya, dengan kantor, itu dapatnya sedikit ya, itu seperti itu. Karena semuanya itu kan kita sekali lagi ya ke depannya kita selalu jalan tuh makin ke sana ya. Saya itu menyadari makin ke sana itu nggak bisa semua itu dilakukan sendiri. Jadi semua harus ada kerjasama yang baik seperti itu. Betul. Makin ke sini memang tidak ada namanya Superman. Adanya super tim. Kalau orang mau makan, mau kerjasama, itu biasanya rezekinya makin banyak ya. Makanya ada orang ngomong banyak kawan banyak rezeki. Betul sekali. Sedikit kawan kan malah sedikit rezeki. Apalagi kalau listing seperti tadi, kok listingannya aja udah nyakitin hati orang lain, ya otomatis ya udah disumpahin orang mungkin ya. Iya betul. Tapi yang jelas ya guys, di sini Pak Milo itu betul-betul menjelaskan apa arti listing yang sebenarnya dan bagaimana cara mendapatkan listing dengan benar. Itu sangat penting sekali guys. Dalam artian ketika di ke depan nanti ada yang mau ngajak, kadang ada orang namanya apa itu ya, nyeleding apa ya? Nyeleding ya. Daripada nyeleding, daripada apa, atau nanti akhirnya ketahuan, itu akhirnya nggak enak. Iya. Pemutus tali silaturahmi. Lebih baik komunikasi apa adanya yang benar. Itu kalaupun apa namanya secara etika atau norma itu, norma etika itu yang pertama kena yaitu namanya nggak sopan. Kalau namanya nyeleding kayak gitu itu, tapi itu secara hukum pun kalau kita bahas secara hukum itu ada pasalnya itu namanya udah melanggar hak cipta orang lain. Jadi kalaupun memang kayak kita yang berbadan resmi, maksudnya punya kantor berbadan hukum, mempunyai kantor yang legalitas jelas, ada yang ngambil data-data dari kantor yang dipakai untuk apa namanya di listing, sudah memang listingan Umino yang mengatakan Rimek Mulyo, ternyata diambil sama broker-broker lain atau agen-agen lain yang mana tidak mempunyai kerjasama atau izin untuk membantu memasarkan, itu bisa kena secara hukum, bukan hanya secara moral. Kalau secara moral saja terkadang kita itu mengindahkan orang-orang sekarang, nanti gampang lah kalau konangan ya aku njaluk maaf toh tapi kan aku wis adol disit kono wis ora tak bageni. Nah, hal itu jangan salah, kita itu bisa kerana hukum itu loh. Ya, jadi ya saya harap sih ke depan kalau mau kerjasama dengan Rimek Mulyo lebih baik ngomonglah terus terang, jadi biar tidak ada unek. Dan kita pun welcome ya Betul. Welcome di sini bisa menghubungi Mino kalau mau kerjasama. Ini saya ada yang tertarik loh, ini di sini atau bagaimana, ayo dibantu masarin ya gitu. Lebih enak seperti itu. Betul. Ya, ada pesan-pesan lain Iya. Untuk teman-teman di luaran sana atau yang mau di listing ya nggak apa-apa di listing oleh Umino ini ya. Ya, pesan saya kita dalam tahun-tahun 2025 ini memang untuk properti itu masih perlu perjuangan yang ekstra keras. Jadi kita tetap semangat sebagai agent. Di sini kita tetap semangat, terus mencari listing, terus mencari buyer, dan terus mengikuti program-program yang dicanangkan oleh kantor seperti itu. Supaya nanti pada masanya, pada masa tahun-tahun yang mengembirakan untuk tahun properti, kita sudah siap menghadapinya. Demikian.
Oke, terima kasih Umino atas segala advice-nya buat kantor ini, buat properti di Purwokerto, biar Rimek Mulyo itu semua tahu tentang di Karsidenan Banyumas ini, pada tahu tentang di Rimek Mulyo itu betul-betul ada aturan yang jelas, ada istilahnya kita nggak antem kromo asal ambil data orang atau bagaimana. Ini di sini sama-sama biar sama-sama enak, sama-sama baik, kita silaturahmi baik, dan itu semua ada pembagiannya semua kok. Kalau guys semuanya ingin tahu, di sisi listing ya dapat fee, di sisi buyer ya dapat fee, jadi semua ada fee. Jadi ada fee di antara kita. Maka dari itu mari kita jangan ada dusta di antara pembagian fee itu. Terima kasih Umino atas waktunya dan sharingnya kali ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami tunggu masukan dari Bapak Ibu. Silahkan komen untuk tema-tema pembahasan properti selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk kita makin semangat di dalam membuat podcast properti. Ditunggu podcast kami selanjutnya. Salam Rimek.